Saya di Yerusalem untuk mencari 7 tempat di mana Yesus berdarah. Hari ini kita akan mencari keajaiban salib ketiga. Kami berada di lokasi yang kita tahu pasti bahwa Yesus berjalan di sini. Dan kita akan mengunjungi tempat yang hampir pasti menurut sejarawan, istana dari Imam Besar Kayafas. Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Tidak ada banyak tempat di Yerusalem yang bisa Anda katakan bahwa Yesus sungguh berjalan di sini. Tapi di lokasi ini kita tahu bahwa Ia melakukannya. Di belakang saya Anda dapat melihat sebuah tangga batu tua yang ditemukan dan digali pada tahun 60-an. Tangga ini, yang bernama Langkah Kayafas, membawa kita ke tempat yang para arkeolog percaya adalah lokasi istana Imam Besar Kayafas. Ini adalah tempat di mana Yesus diinterogasi untuk kedua kalinya, di mana Ia dituduh lagi, dan di mana Ia disiksa lagi sampai berdarah. Tapi pertama-tama, berjalan dengan saya ke pemandangan lembah Kedron yang indah. Di belakang saya Anda dapat melihat Gunung Zaitun dan kaki Taman Getsemani di bawah gereja dengan menara emas. Di situ Yesus bergumul dengan dosa kita sampai Ia berdarah. Anda juga dapat melihat tembok kota tua di seberang sana. Kami cukup yakin bahwa Yesus berjalan di sana. Dirantai oleh tentara Romawi, Ia akhirnya berjalan menaiki tangga curam ini. Anda masih dapat mendengar bunyi pedang di tangga ini. Pada akhir tangga, Yesus datang ke pintu gerbang istana di mana Ia akan diinterogasi dan disiksa untuk kedua kalinya. Gereja Santo Petrus dapat ditemukan di lokasi yang sebelumnya adalah istana Imam Besar Kayafas. Setelah 2000 tahun tidak ada yang tersisa dari rumah Kayafas. Di bawah gereja terletak satu-satunya tempat yang otentik, sebuah ruangan yang digunakan untuk menjadi penjara umum. Telah dipotong keluar dari batu. Ada kemungkinan bahwa setelah Yesus dihakimi oleh pengadilan tinggi, Ia dikurung di sini sampai Ia bisa dibawa ke Pontius Pilatus awal keesokan paginya. Hanas mengutus Yesus kepada Imam Besar Kayafas untuk dihukum oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan hukum tertinggi di Israel. Terdiri dari 72 orang dan dipimpin oleh imam besar. Biasanya di pengadilan tinggi kita akan bertemu dengan istilah Diskat Hasasid, ruang yang saleh di salah satu bangunan Bait Allah. Karena ruangan ini tidak dapat diakses pada malam hari, Yesus dibawa ke istana Kayafas. Semua di sidang itu hanyalah sebuah lelucon besar. Sudah diputuskan bahwa Yesus harus mati. Mereka dengan cepat menemukan beberapa penuduh. Tapi para saksi yang membawa tuduhan terhadap Yesus adalah palsu, dan pernyataan mereka bertentangan satu sama lain. Selama persidangan, mereka menutup mata Yesus dan memukul wajahnya. Mereka mengolok-olok Dia. Dia diludahi dan ditampar. Janggutnya terrobek dari wajahnya, seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Untuk ketiga kalinya darah Yesus jatuh ke bumi.
Dan itu memiliki arti khusus. Ada orang Kristen yang mendekati saya yang tahu bahwa Allah telah mengampuni mereka. Mereka juga percaya bahwa tuduhan musuh harus dibungkam dalam kehidupan mereka. Namun mereka masih merasa bersalah. Bagaimana ini mungkin? Ya, bukan hanya orang jahat yang menuduh Anda. Nurani Anda sendiri menuduh Anda juga. Dari dalam, menuduh Anda untuk merasa bersalah. Raja Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 5, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Daud dengan enggan melihat dirinya melakukan perzinahan dengan Batsheba dan mengutus suaminya Uria ke kematiannya berulang kali di mata pikirannya. Ini bukanlah satu tuduhan si jahat. Ini adalah hati nurani Daud sendiri yang menuduhnya. Itulah sebabnya kenapa Daud berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskan segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Ibrani 9 ayat 14 mengatakan bahwa ini telah menjadi mungkin melalui keajaiban salib ketiga. Dikatakan, darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Suara hati Anda dapat dibersihkan dan dijadikan benar melalui darah Tuhan Yesus. Hati nurani Anda tidak akan lagi menuduh Anda, dan Anda akan lebih mampu mendengar suara Allah sehingga Anda dapat melayaninya dengan sukacita. Terkadang kata Yunani untuk hati nurani juga diterjemahkan sebagai kesadaran. Ingatan akan dosa tersimpan dalam kesadaran Anda. Misalnya, hal yang tidak murni disimpan sebagai gambar dalam benak kita. Apa yang Anda lihat sekali dengan mata Anda dibawa kembali ke memori kita 1000 kali. Memori dosa ini dapat menghantui Anda dalam bentuk mimpi buruk, kilas balik, dan menumbuhkan ingatan seperti yang dialami oleh Daud. Dalam Mazmur 51 ayat 5 berkata, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku bergumul dengan dosaku senantiasa." Daud tidak dapat berbuat apapun kecuali kesalahan yang dilakukannya. Itu disimpan dalam kesadaran. Tapi kesadaran Anda tidak hanya menyimpan ingatan akan dosa, tetapi juga rasa sakit dalam ingatan akan dosa. Konselor profesional dan pekerja pastoral tidak bisa atau hanya nyaris menangani rasa sakit ini. Biasanya karena kenangan menyakitkan telah ditekan agar Anda dapat bertahan hidup. Selama bertahun-tahun saya telah melihat bagaimana Allah dapat melakukan yang mustahil dan membersihkan hati nurani Anda lapisan demi lapisan dengan darah Tuhan Yesus. Satu contohnya adalah kehidupan Hans. Suatu malam tragedi mengerikan terjadi di rumahnya. Kebakaran terjadi dan api cepat menyebar. Hans dan istrinya dengan cepat membangunkan anak-anaknya supaya mereka dapat meninggalkan rumah sesegera mungkin. Tapi api telah menyebar ke tangga sehingga mereka tidak bisa sampai ke lantai 2, di mana 2 anak laki-lakinya tidur. Hans menaiki tangga memanjat ke atap untuk menyelamatkan anak-anaknya lewat jendela loteng. Tapi api sudah menyebar di atap. Hans mendengar bagaimana anak-anaknya menangis minta pertolongan dan terbakar hidup-hidup hanya berapa meter darinya. Hal ini menyebabkan trauma yang mengerikan yang tidak dapat disembuhkan. Bertahun-tahun, Hans masih mendengar suara anak-anaknya dan asap masih tercium dalam mimpinya. Selama 30 tahun ia tersiksa mimpi buruk, membuatnya lelah secara fisik dan emosional. Ia nyaris tidak mampu beraktivitas. Sampai suatu hari ketika ia datang ke salah satu konferensi kami dan mendengar tentang 7 keajaiban salib. Saya mengajak orang untuk datang dan membawa hati nurani dengan kesadaran mereka untuk dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Sekitar 200 orang datang ke depan. Hans dan istrinya tetap di belakang auditorium. Mereka kehilangan harapan. Sementara saya sedang mendoakan jemaat, Roh Kudus tiba-tiba menunjukkan bahwa Roh Kudus sedang bekerja di belakang auditorium juga. Pada saat yang sama, Hans merasa bagaimana Roh Allah menyentuh
dan menyembuhkan rasa sakit yang disimpan dalam kenangan trauma dalam sekejap mata. Setelah tertekan selama 30 tahun oleh mimpi buruk yang mengerikan, ia menerima kelegaan, kedamaian, dan ketenangan. Mimpi buruk itu tidak pernah kembali. Allah adalah Allah yang penuh dengan keajaiban, dan saya sangat terkesan setiap kali melihat bagaimana Roh Kudus, berdasarkan apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita, menyembuhkan orang dari rasa sakit batin, luka, dan trauma. Ketika ia membersihkan kesadaran mereka dan menuangkan cinta supranatural Bapa dalam hatinya mereka. Yeremia 31 ayat 34 membantu kita untuk memahami hal ini. Di sana dikatakan bahwa Allah berjanji, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kata Ibrani yang digunakan di sini untuk mengingat berarti bahwa Allah tidak mampu lagi memikirkan hal itu. Tidak lagi mengingat itu. Inilah yang terjadi pada Anda ketika kesadaran Anda dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Maka Anda juga akan menerima kemampuan untuk tidak lagi untuk memikirkannya. Keajaiban ketiga salib adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya bahwa Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, tetapi juga penderitaan kita. Saya percaya bahwa Allah telah melakukan mujizat dalam hidup Anda hari ini. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kenangan traumatik Anda. Hanya darah Yesus yang bisa membersihkan hati nurani dan kesadaran Anda akan karya yang mati. Marilah kita melipat tangan kita bersama dalam doa dan percaya Allah untuk sebuah mujizat. Bapa Surgawi, aku percaya bahwa hari ini Kau dapat lakukan mujizat dalam kehidupan setiap orang yang datang padamu sekarang. Dalam nama Yesus, maukah Engkau nuranikan hati nurani mereka dan menghapus segala ketidaksempurnaan yang telah tersimpan dalam pikiran mereka dengan darah Yesus Kristus. Aku meminta-Mu untuk menjamah derita yang tersimpan dalam ingatan penuh dosa, dan biarlah mereka menerima kesembuhan di dalam hadirat-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.